teman-teman mahasiswa, selamat datang di ruang diskusi di channel YouTube Bu Indri di Edukasi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ada Andrian, Alma, Anissa Mutiara, Martin, dan Andrea. Hari ini kita mau bahas tentang keresahan kalian yang ada di negara ini ya, terkait tentang kebijakan maupun apapun deh. Biasanya anak muda tuh lagi ngerasain tentang apa sih di masa sekarang? Ada yang mau jawab? Mungkin izin masuk, Bu. Kalau dari kami pribadi nih, kami kan habis berdiskusi sebentar, Bu, tentang kebijakan publik pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, Bu. Kebetulan juga kan kelompok kami ini kan habis nonton video YouTube Ibu dengan Pak Faru nih, Bu, yang membahas tentang PPKM dan para elit teori. Jadi kayak kami itu sangat tertarik dengan statement dari Pak Faru itu yang para elit teori itu perlu membantu pemerintah dalam kebijakan publik tersebut kan, Ibu. Dan di sini tuh kami akan mengomentari seputar penanganan pemerintah yang terkesan tidak mempertimbangkan dalam memutuskan kebijakan tersebut, Bu. Jadi pada awal COVID ini kan seperti yang kita tahu, Indonesia agak terlambat ya, Bu, menerapkan PPKM dan lockdown-nya. Sehingga pertambahan kasusnya itu semakin meningkat tiap tahunnya, bahkan hingga sekarang ini, Bu. Dan sekarang PPKM selalu di-upgrade kayak penambahan terus gitu, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Nah, ya, saya juga mau menambahkan. Menurut saya pemerintah tuh kurang efektif dalam menerapkan hanya PPKM ataupun PSBB seperti di awal-awal pandemi ini ya. Menurut saya, kenapa pemerintah nggak langsung aja menerapkan lockdown dari awal COVID pandemi ini mulai menyebar di Indonesia gitu ya? Apa karena lockdown dalam peraturan lockdown itu pemerintah harus bertanggung jawab? Karena lockdown itu pemerintah harus bertanggung jawab atas kebutuhan primer para masyarakatnya? Apa karena pemerintah tidak ingin bertanggung jawab atas kebutuhan primer tersebut? Itu yang kami pikirkan itu. Tapi ada sisi lain juga di mana seperti yang kita tahu ya teman-teman, pemerintahan kita tuh untuk pendataan masyarakatnya sendiri masih kurang. Buat mendata masyarakat miskin dan baru miskin, baru kekurangan karena efek pandemi ini masih kurang terdata kan. Jadi makanya mungkin pemerintah itu tidak bisa memberikan secara mikro. Mereka berupaya cuma kurang karena data-datanya kurang, mereka tidak punya pendataan, jadi nggak tahu harus kasih kemana. Menurut saya sih. Lalu juga kalau misalkan soal PPKM nih, banyak daerah di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa yang mulai ditingkatkan lagi levelnya. Kayak kemarin daerah Sumatera tuh banyak yang cuma level 1, level 2, tapi sekarang udah naik level 3 gitu. Dan kalau daerah kita sendiri mungkin alhamdulillahnya banyak yang turun. Menurut saya itu udah kemajuan bagi kita, walaupun banyak orang-orang yang masih tidak mengikuti protokol kesehatan karena sudah diturunkan level PPKM-nya. Ada lagi yang lain? Ya, ingin menanggapi Andrea yang tadi bicara soal pemerintah itu kurang dalam mendata dalam pembagian bansos, seperti yang dikatakan Bung Fahru pada diskusi di Edukasi Ibu Indri sebelumnya. Bung Fahru itu mengatakan nggak bisa kurang-kurang data itu dijadikan alasan gitu. Tapi menurut saya sendiri, menurut saya pribadi dan kami, data itu penting dalam menyalurkan bantuan bansos, karena di lingkungan saya sendiri saya melihat yang dekat gitu ya dengan lingkungan saya sendiri di RT saya, dalam pembagian bansos itu sangat bisa dibilang tidak tersalurkan dengan sesuai, tidak tepat sasaran. Banyak yang mungkin lebih membutuhkan namun dia tidak dapat, ada juga yang terlihat lebih mampu tapi dapatnya 2 kali, terdaftarnya itu 2 orang, 2 kepala. Efeknya adalah karena bansos itu dapat beras ya, Bu, teman-teman. Akibat dari orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan ini
mendapatkan bansos, beras itu malah dijual ke, kalau boleh saya bilang itu ke tukang nasi uduk, nasi ulam, lontong. Jadi berasnya itu dijual murah gitu. Karena ya mereka tidak terlalu butuh. Jadi daripada menumpuk beras yang begitu banyak sampai waktu itu dapat banyak banget ya, beberapa minggu sekali itu dapat bansos sehingga berasnya sampai berkilo-kilo. Jadi daripada berasa itu putuan atau gimana, mereka jual murah ke tukang nasi uduk gitu. Jadi menurut saya menanggapi Andrea serta pendapat Bung Fahru, data itu termasuk penting untuk penanganan COVID, terutama dalam pembagian bansos ini. Juga dapat dilihat pemerintah ini kalau dipikir-pikir atau mungkin kalau kami lihat terlalu terburu-buru dalam mengambil tindakan tanpa melihat hasilnya tuh efektif atau enggak gitu. Kan kalau bansos sekali disalurkan terus dilihat ternyata tidak tepat sasaran, mungkin bisa dilakukan koreksi agar lebih efektif, tapi terlihat tidak ada tindakan gitu. Jadi entah itu hasilnya baik atau tidak, tetap aja dilakukan apapun kebijakan-kebijakan ke depannya. Itu dari saya. Ya, belum lagi ada masalah kecurangan ya dari distribusi bansos tersebut. Betul Bu, ada teman kita, salah satu teman kelas saya membagikan cerita kalau di RT-nya ini Bu, dipatok biaya, katanya biaya angkut bansos gitu kan. Kalau kita kan ngambil dari kelurahan gitu kan Bu. Itu daerah mana itu? Kalau tidak salah Jatinegara, sekitar situ, Jakarta Timur. Jadi RT-nya tuh kalau mau ngambil bansosnya tuh harus bayar berapa ribu untuk biaya angkutnya, katanya gitu Bu. Keren banget ya kebijakannya, cuma pakai ongkir ya berarti. Harus kena ongkir bansosnya. Kalau Martin gimana kamu? Menurut saya sih Bu, menyambung dari pernyataan Adian dan juga Andrea dan juga Alma Anissa, satu kelompok kami. Sebenarnya masalahnya ini juga adanya tuh sebenarnya dari hulunya dulu ya. Semua kan kalau kita lihat kan dibilang pemerintah sebelum adanya COVID sudah menyiapkan sistem tracking ya di huluisasinya ya di Jakarta, di pusat pemerintahan. Tapi ya tetap aja pemerintah masih kecolongan gitu. Bahkan sampai saat ini ya COVID makin bertambah. Bahkan sampai ada lonjakan kedua gitu, gelombang kedua. Bahkan juga menurut data ya dari WHO kita sempat ngungguin India loh kasus kematian terbanyak itu harian COVID. Nah, menurut saya itu, menurut kami, perlu adanya peningkatan ini sih, pemantauan dari huluisasi pemerintah itu, baik dari tingkat terkecilnya dulu ya, mungkin dari RT ya, perlu dilakukan pembenahan sana-sini. Karena untuk data bansos sendiri aja yang seperti katakan oleh saudari Alma, itu ada datanya double, ada multi input data juga, ada data error. Nah, itu padahal harusnya pemerintah itu kan punya data lengkap ya soal mengenai masyarakatnya ini sendiri. Nah, yang ditanyakan lagi, di mana gitu kesiapan pemerintah? Katanya siap, tapi kok ya begini-begini aja, nggak ada perbaikan. Ya. Jadi di sini unik saya menemukan kesamaan pendapat ya, bahwa data yang dihimpun sama negara kita ini nampaknya tidak sama ya, antara yang dimiliki mungkin sama. Saya nggak tahu nih, sepertinya ada perbedaan data kategori orang miskin ya dan non miskin yang berhak mendapatkan bansos atau tidak gitu kan. Dan ini kan memang udah berlangsungnya kita udah sangat lama ya teman-teman, udah mau 2 tahun. Jadi mostly ya wajar orang berpikir kok datanya masih aja nggak ini ya, datanya masih sama-sama nggak sinkron gitu. Tapi ya kita nggak tahu apakah memang sangat luasnya Indonesia, saking luasnya itu jadi proses pengumpulan datanya banyak sekali penghambatan dan lain-lain gitu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri ya, ini kan kita memang sudah lumayan mereda ya. Wave kedua kan, gelombang kedua udah bisa dibilang mereda. Kayaknya kita ada praduga ini bulan-bulan Oktober udah mulai tatap muka mungkin. Kalau keadaannya aman seperti ini terus ya, mungkin akan tatap muka. Apa antusias yang bakal kalian rasakan, atau memang kalian masih kayaknya nggak percaya deh saya Bu, biarin aja deh kayak gini terus gitu ya, sampai aman dulu aja deh gitu. Karena memang kemarin saya juga sempat diskusi sama Bu Ulia di video YouTube saya juga ya, dia bilang bisa jadi di awal dan di akhir tahun tuh akan naik lagi karena ada New Year ya, terus ada liburan Natal dan
dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau Ya, Andrea silakan. ya, kalau menurut kami sih karena masyarakat Indonesia sendiri pun tingkat vaksinnya belum sampai ke 80% ya Bu ya. Iya. Buat keseluruhan, bukan untuk di daerah Jabodetabek. Kalau Jabodetabek saya percaya orang-orangnya sudah mempercayai vaksin. Tapi untuk daerah luar Jawa khususnya, bisa saya katakan banyak orang-orang yang menganggap vaksin itu haram di Islam gitu. Jadi untuk memaksa mereka vaksin dan kayak terlindungi dari COVID sendiri itu susah. Jadi terus juga masih banyak orang-orang primitif yang masih belum percaya COVID. Jadi untuk ada lonjakan setelah liburan Natal dan Tahun Baru mungkin iya. Dan untuk kalau buat saya sendiri sih dan teman-teman ya, menurut saya juga sama. Jakarta tuh pasti akan kena efeknya. Jadi untuk kita yang kuliah di daerah UPN Jakarta tidak akan merasakan kuliah hybrid di awal tahun 2022. Tapi kan mau sampai kapan ya kayak gini mulu ya nggak sih? Ini tahap mungkin kalau awal-awalnya kita tahapnya boring, kalau sekarang udah di zona biasa aja ya. Ada lagi Ari? Saya juga mau nambahin. Ya oke. Ari atau apa Ari dulu? Oke, aku dulu ya. Oke. Mungkin menanggapi dari Andrea yang tadi bilangnya tidak mungkin akan ada hybrid ya Bu di tahun 2022. Tapi kalau dari kami tuh, kami sangat menantikannya nih Bu, belajar offline secara nyata. Karena jujur aja nih Bu, dari kami sendiri aja yang tingkatnya udah kuliah masih merasa sulit sekali Bu belajar dengan metode online seperti ini. Bisa Ibu bayangkan bagaimana anak-anak yang baru mulai masuk sekolah, yang tidak tahu apa-apa tentang etika atau apanya, pasti akan ini ya Bu, maksudnya menurunkan level pendidikan dari Indonesia sendiri loh Bu. Karena melihat dari kasus sekitar aja gitu Bu, kita bisa melihat kalau anak-anak sekarang nih Bu, yang khususnya terutama anak-anak yang baru masuk sekolah aja tuh lebih paham tentang media sosial daripada pertanyaan-pertanyaan seputar Iya Bu, kalau bisa Ibu lihat di TikTok tuh kan ada tuh Bu yang nanyain satu-satu anak apa Pancasila, apa ini. Mereka tuh pasti kayak nggak ada yang tahu lagu Indonesia Raya apa, taunya lagu yang TikTok gitu. Iya, benar-benar agak betul. Menunggu gitu Bu, agak antusias terhadap kuliah offline. Itu sih Bu. Ya, jangan-jangan ini maba-maba ini kalau disuruh ngelihat mana ya yang rektor UPN atau mungkin dosennya yang mana ya gitu. Jadi pada nggak tahu gitu karena selama ini aja ya lupa kan karena nggak pernah ketemu dan lain-lain. Gimana dari Andrian? Ya. Menurut saya memang kalau untuk pembelajaran tatap muka offline itu sangat dinantikan, benar ya Bu. Apalagi belum lama lagi, bulan Agustus kemarin Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim mengatakan bahwa laporan dari berbagai sekolah menunjukkan kalau kita itu udah ada di penurunan capaian belajar, banyak anak putus sekolah, apalagi perempuan. Di berbagai macam daerah banyak learning loss yang dampaknya permanen. Kekerasan juga terjadi tuh dalam rumah tangga. Itu kata Nadiem dalam rapat kerja komisi kemarin, Komisi 10 DPR RI kemarin itu. Itu menurut saya ini udah paling parah ya menurut saya untuk dampak belajar online di rumah gitu ya Bu. Kita memang benar-benar harus menantikan belajar untuk tatap muka itu, apalagi di kuliahan ini yang bisa dibilang materinya itu lebih rumit dibanding pembelajaran sekolah gitu. Ya itu sih dari saya. Ya, jadi dari pendapatnya Adrian mungkin kita bisa sepakati bahwa mau sehebat apapun teknologi ya, kalau sumber daya manusianya nggak mau bergerak, kalau misalnya pada dasarnya nggak tahu teori dasar atau mungkin tidak ada pengetahuan umum yang dasar ya percuma aja ya, kan nggak lucu gitu. Mungkin Indonesia akan jadi juara gamers tapi ternyata kalau ditanya Pancasila sila kelima apa nggak ada yang tahu ya kan. Ya sangat miris sekali ya. Ada lagi pendapat dari Martin atau Alma? Saya kalau mungkin tadi bisa dibilang kita tuh udah
udah di zona kayak biasa aja atau justru malah nyaman dengan kayak gini, karena kayaknya tuh gampang banget, apa-apa bangun tidur nggak usah mandi langsung kayaknya boleh-boleh aja gitu, nggak ada yang bisa ngelarang juga. Tapi kalau yang namanya tatap muka sangat diperlukan, terlebih selain mahasiswa, menurut saya yang lebih butuh itu anak-anak SD, SMP, Bu. SD, SMP, SMA. Karena anak-anak SD kasihan tuh, Bu, orang tuanya dia setiap minggu mungkin harus videoin anaknya untuk olahraga, terus dikirim ke guru penjasnya. Kan itu orang tuanya bisa capek banget karena harus ngurusin keluarga juga. Kalau punya anak kecil ya dia harus jadinya ngajarin anaknya gitu. Jadi bukan gurunya yang ngajarin anaknya, jadi justru ibunya. Menurut saya sangat penting. Tapi uang SPP atau uang sekolahnya tetap ya di harga segitu ya. Terus jalan terus. Kayak kalian mungkin ada yang kena sanggah UKT ya. Ya harus. Ya, mungkin ada yang nggak kena sanggah UKT, ada nggak di sini? Misalnya mau sanggah UKT, mau minta turunin UKT tapi nggak di ACC, ada nggak? Atau yang di sini beruntung dapat sanggah UKT semua? Saya dapat sanggaan UKT, Bu, tapi tahun lalu nggak dapat. Tahun ini rezekinya Andrea. Ada yang lain dapat sanggahan UKT, ada nggak? Ada, Bu, saya juga, Bu. Ada, Martin juga, ya kan? Jadi sebenarnya ya kalau yang beruntung UKT-nya diturunin sih mendingan ya, tapi kalau yang UKT-nya tetap tapi sistem pembelajarannya kayak gini, kayak ya ini mah naik harga ya. Jadi biaya pendidikannya naik harga, belum lagi biaya wifi rumah kalian, mungkin kuota rumah kalian jadi nambah meningkat ya. Kalau Martin gimana nih Martin? Mau hybrid, optimis nggak nih Martin? Harus optimis, Bu. Bisa hybrid dong. Iya dong. Udah, iya. Dari pengalaman saya tadi pagi ya, Bu. Saya kan ada sempat pergi ya keluar ya. Nah, beberapa dari rumah saya emang udah ada beberapa yang sekolah sistemnya udah hybrid sih. SD? Saya juga sempat SD, SMP ada. Iya. Saya ada nemuin juga anak tadi udah anak SMP atau anak SD kelas 6, kurang tahu deh. Dia udah pakai baju pramuka sih jalan ke sekolahnya sih. Saya udah mikir dalam hati, aduh kapan bisa ke kampus nih, ketemu teman-teman, bisa ketemu Bu Indri. Udah kangen ya? Iya, udah kangen banget. Pengen diskusi lah. Ngomongin kangen, apa yang dikangenin sama kampus kalian? Jangan kangenin pacar ya, apa yang dikangenin? Kalau Martin, ayam gepreknya tuh, Bu. Iya, jelas itu Banyak, pasti Bu. makanan ya. Ada lagi yang dikangenin mungkin? Tentu saja kalau kangen teman-teman, kalau habis kelas kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Itu yang paling dikangenin. Soalnya kan rumah kita jauh-jauh nih, Bu. Jadi kayak untuk berkomunikasi atau interaksi itu susah banget selain di kampus. Jadi kangen banget. Jadi kalau sekarang ngegosipnya via online ya, harus buka dulu Zoom atau enggak Jimit. Kita lagi mau ngomongin orang nih, gitu, ada hot news. Kumpul via Jimit dan lain Zoom. Keren banget ya diskusi hari ini. Teman-teman jadi makin bisa kreatif menyampaikan pendapatnya. Saya berterima kasih telah menyediakan waktu. Mungkin tadi sudah hampir dengan 18 menit ya sampai dengan sekarang kita diskusi. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan diskusi selanjutnya. Saya pamit undur diri ya menutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih.